Halo semuanya, salam bijak. Berjumpa lagi bersama kami, Bijak Obat. Kali ini Bijak Obat akan membahas mengenai antibiotik. Apa sih antibiotik itu? Bahaya antibiotik jika tidak bijak dalam penggunaannya. Lalu sebelumnya, apakah Anda sudah pernah mengkonsumsi atau menggunakan antibiotik? Pernah tidak antibiotik yang dulu pernah Anda konsumsi sekarang sudah tidak berefek lagi terhadap penyakit infeksi Anda, padahal penyakit yang Anda derita adalah sama? Atau apakah Anda pernah membeli obat antibiotik tanpa resep dokter? Yuk langsung saja kita bahas penjelasannya. Jadi, antibiotik adalah kelompok obat yang digunakan untuk mengatasi dan mencegah terjadinya infeksi. Obat ini bekerja dengan cara membunuh dan menghentikan bakteri berkembang biak di dalam tubuh. Antibiotik tidak dapat digunakan untuk mengatasi infeksi akibat virus, misalnya virus corona atau virus COVID-19. Nah, antibiotik sendiri memiliki berbagai jenis, ada golongan cefalosporin, ada golongan penicillin, dan juga ada golongan tetrasiklin dan golongan lainnya. Biasanya antibiotik dikelompokkan berdasarkan cara kerjanya. Setiap jenis antibiotik hanya bekerja melawan bakteri atau parasit jenis tertentu. Sehingga untuk mengobati berbagai jenis infeksi diperlukan antibiotik yang berbeda. Penggunaan antibiotik tidak boleh dilakukan sembarangan. Penggunaannya harus sesuai dengan anjuran dokter. Dokter akan menyesuaikan dosis dengan kondisi pasien, memberitahukan hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum dan saat menggunakan obat, serta efek samping yang bisa saja dapat terjadi pada saat penggunaan obat antibiotik. Penggunaan antibiotik tanpa anjuran dokter dapat berbahaya, terutama bagi ibu hamil dan menyusui, seseorang yang sedang dalam pengobatan lain, serta orang yang memiliki riwayat alergi terhadap antibiotik. Sama seperti obat-obat lainnya, antibiotik memiliki efek samping. Efek samping yang ditimbulkan oleh antibiotik biasanya dimulai dari bersifat ringan hingga berat, seperti gangguan pencernaan, reaksi alergi, infeksi jamur, sensitif terhadap cahaya, gigi berwarna, hingga resistensi antibiotik. Nah, resistensi antibiotik ini paling berbahaya yang semakin meningkat kasusnya dari tahun ke tahun. Apa sih resistensi antibiotik itu? Resistensi antibiotik adalah suatu kondisi di mana suatu antibiotik sudah tidak mampu mengatasi dan mencegah infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Bakteri penyebab infeksi tersebut sudah beradaptasi dan berubah menjadi kebal terhadap antibiotik yang dulu mampu memusnahkannya. Hal ini menyebabkan yang terinfeksi oleh bakteri akan resisten menjadi sulit untuk diobati. Sehingga dengan begitu infeksi menjadi lebih mudah berkembang dan menyebabkan berbagai komplikasi. Resistensi antibiotik sendiri terjadi karena adanya penyalahgunaan antibiotik, seperti penggunaan antibiotik yang berlebihan dan konsumsi antibiotik yang tidak dihabiskan. Contohnya, pasien diresepkan oleh dokter obat antibiotik untuk 7 hari. Saat hari kelima, pasien sudah merasakan sembuh sehingga memutuskan untuk tidak mengkonsumsi obat lagi. Nah, padahal pada saat pasien telah merasakan sembuh, bakteri yang ada di dalam tubuhnya sebenarnya hanya melemah dan belum mati. Dan pada akhirnya, saat kita mengalami sakit yang sama, bakteri itu pun akan kuat pada antibiotik yang pernah kita makan sebelumnya. Sehingga saat kita mengkonsumsi antibiotik yang sama pada saat kita sakit yang serupa, dapat dipastikan tidak akan mampu membunuh bakteri tersebut. Begitupun sama halnya saat kita mengkonsumsi antibiotik tanpa peresepan dari dokter, akan menimbulkan hal-hal yang sama. Nah, sekarang mari kita renungkan bagaimana kalau semua antibiotik sudah mengalami resistensi atau tidak mempan lagi di kita karena ketidakbijakan saat mengkonsumsi antibiotik. Jelas bahaya kan? Oleh karena itu, setiap kali dokter meresepkan antibiotik kepada pasiennya, pasti dokter dan petugas apoteker yang memberikan obat menuliskan dengan tulisan dihabiskan pada obat antibiotik tersebut. Nah, sudah tahu kan kalau antibiotik itu harus bijak dalam penggunaannya. Tidak boleh sembarangan, tanpa resep dari dokter, dan penggunaannya pun harus dihabiskan. Oleh karena itu, mulai sekarang kita harus bijak dalam menggunakan antibiotik.
Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Sekarang kita sudah mengertikan terkait antibiotik dan bahaya antibiotik jika tidak bijak dalam penggunaannya. Salam bijak.